Halo guys, kawan-kawan, ini motor Honda Supra, kasusnya oli tidak mau naik ya. Kronologi motor ini mogok, hilang kompresi, ternyata untuk klep outnya, klep out itu bengkok. Nah, sudah kita ganti. Oke, sudah kita ganti, kita pasang kembali, kita rakit kembali, packingnya juga baru. Ternyata saat mesin kita hidupkan, oli tetap tidak mau naik. Kasusnya itu. Oke, kita akan coba buka yang ini. Saya rasa di sini aman, artinya jalur yang ke sini itu aman. Kita buka ini. Kita cek nanti saringan oli dan lain-lain ya, kita bersihkan. Kemungkinan ada di saringan oli, kita curiga di situ. Kemungkinan dia terlalu kotor atau bagaimana ya. Oke, let's go. Kita skip dulu, kita pause ya. Kita buka ini dulu. Kita lepas satu dulu. Oke. Kita melepasnya harus bertahap ya, pelan-pelan agar tidak patah. Kita skip dulu ya guys. Usahakan nanti kalau untuk membuka mur ini ya, itu harus pakai alat ya, seperti ini, kunci mahkota. Tujuannya apa? Agar supaya menghindari diketuk-ketuk kayak gini ya. Ini karena dipakai palu battle ya, itu tidak disarankan sekali, berbahaya, bisa mengakibatkan oleng asnya. Jadi kalau pakai alat ini tuh tinggal muter saja, bebas resiko as ini oleng. Kita nanti cek ini ya, kita buka ini pelan-pelan karena ini packingnya nggak diganti. Kita harus buka pelan-pelan. Kita cek saringan olinya. Wah, apakah ini penyebabnya? Nah, sesuai dengan prediksi kita, ini sangat penuh kotoran ya, gitu guys. Ini yang menyebabkan, menurut kita ya, menyebabkan oli tidak naik.
Ini mesin sudah kita bongkar tadi. Setelah kita pasang kembali, olinya tidak naik. Ternyata ini biang keroknya. Jadi sangat tebal sekali ya. Ini masih sangat tebal sekali. Tuh, lihat seperti ini. Ya. Oke, kita cuci dulu. Kita skip. Seperti ini penampakannya. Masih sangat tebal sekali. Padahal kita rendam bensin barusan. Kita pelan-pelan, jangan sampai ini saringannya itu rusak ya. Oke guys, jadi seperti ini. Nah, ini sudah sangat bersih menurut kita. Langsung kita pasang ya. Oke. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu yang sini. Kita push. Gasketnya kita buka. Ini kita pasang. Oke. Jangan lupa ini dibersihkan ya guys. Keliling ini dibersihkan. Setelah bersih kita kasih oli nanti. Ini menurut saya sudah bersih. Ini tidak saya amplas ya. Karena gasketnya menggunakan gasket yang lama, pakai yang lama. Jadi sengaja tidak saya amplas. Jadi bekas-bekasnya ini kan ada hitam-hitam ini, itu bekas gasket. Sengaja saya tidak amplas, tidak saya hilangkan. Saya hanya ngasih oles oli saja. Tujuannya ngasih oles oli supaya nanti misalkan ada pembongkaran lagi, itu tidak lengket gasketnya. Pertanyaannya, bocor apa enggak? Selama ini yang kita lakukan ya seperti ini, itu tidak pernah mengalami namanya bocor oli karena gasket seperti ini. Lebih bagus itu diamplas, tapi kita yakin seperti ini tidak perlu diamplas. Mudah-mudahan. Langsung kita pasang gasketnya. Ini adalah gasket yang lama, kita pasang kembali. Syaratnya ini harus bersih dari debu-debu ya. Ini sudah kita cuci dengan bensin Pertalite. Kita pasang ulang. Tangan kita pun harus bersih ya. Ingat cara megangnya begini, supaya kalau ada kotoran tidak nempel. Boleh dikasih oli gasketnya. Kalau baru saya masang baru, biasanya saya kasih oli gasketnya. Tadi ini kan crankcase-nya sudah ada olinya, jadi gasketnya tidak usah. Jadi yang ini kita bersihkan dulu pakai bensin, tidak usah diamplas ya. Terus ini kan ada hitam-hitamnya, tidak usah diamplas, kita bersihkan dulu pakai bensin, terus kita olesi pakai oli. Pertanyaannya, kenapa kok gak diganti? Nah, kan gitu, dibongkar kok gak diganti. Boleh, itu lebih bagus diganti, tapi selama ini kita tidak ganti dan nyatanya tidak ada yang bocor. Tapi itu tadi harus bersih ya, permukaannya gasket tidak boleh ada ganjalan kotoran, harus bersih. Nanti pun misalkan ini bocor ya kita ganti. Ini alternatif, cari cara yang termurah dulu. Begitu. Itu keinginannya yang punya motor ini. Kita ngikuti saja. Tapi nanti misalkan
gasketnya ini bocor, ada ongkos bongkar lagi. Sudah disepakati gitu ya. Pertama ini dulu kita pasang dulu seadanya. Misalkan ada bocor, nanti tambah ongkos lagi. Jadi yang punya ini sudah berani nanggung resikonya seperti itu guys. Oke, langsung eksekusi. Pastikan ini bergerak bebas. Ini bergerak bebas ya. Oke. Dan ini ringnya ada tulisannya outside. Ini ya, ada tulisannya outside, itu harus nampak dari luar. Ini kan cembung. Jadi maksanya begini, tidak boleh seperti ini. Kalau seperti ini nanti kendor. Kalau seperti ini dia ngikat. Ada tulisannya outside, itu nampak dari luar. Gitu adik-adik. Untuk yang pro ya abaikan ya video ini. Oke. Ini harus kocak, tidak boleh tidak kocak. Ini ada yang ini harus kancing ringnya ini harus tidak berputar. Pas di sini dia berputar. Oke, jadi dia kalau diputar ke belakang begini itu enteng, ini ke depan, ini ke belakang enteng, itu benar. Kalau diputar ke belakang itu dia berat, itu berarti salah. Jadi kalau diputar ke kanan itu berat, ke kiri itu enteng. Seperti ini. Kalau ke depan dia tidak bisa, kalau ke belakang dia bisa. Itu sudah oke. Dan jangan lupa salah satu ini lubangnya harus pas. Ini tidak pas, abaikan saja. Salah satu harus pas. Kita kunci di sini. Yep. Kita rapikan semuanya. Segini aja udah cukup wis. Oke, kita pasang kita pasang ini dulu pernya. Ini nggak boleh langsung dikencengi ya guys, sangat fatal sekali, bisa-bisa nanti ini patah. Kita putar ini. Sebelum sisa satu, tidak ada masalah, tidak boleh miring.
kasih oli, kita ratakan. Jadi ini tidak kita amplas, sengaja tidak kita bersihkan. Ini kita kasih lem dikit aja. Tujuannya apa? Ini agar untuk memudahkan pemasangan. Dan ini kita ganjal ya. Ini kita ganjal. Jadi ini agak condong miring ke kiri. Supaya apa? Oli yang ada di crankcase itu tidak netes ke sini ya. Tidak netes ke bawah-bawah sini. Supaya nanti paknya tidak bocor. Itu triknya. Kalau ini tidak kita lepas, ini kita tidak pasang, nanti olinya itu mudah merembes ke sini, netes ke semua keliling. Nah, akhirnya nanti bocor. Itu trik kita. Jadi ini sebelum kita lem, kita kasih bensin, kita bersihkan. Nanti dilengketin ke sini. Ini juga sudah kita bersihkan. Kita bisu saja. Bahaya enggak? Ya enggak. Lemnya sedikit, tujuannya untuk melengketkan agar supaya nanti pemasangannya lebih mudah. Ada titik, jangan lupa di sini ada titik. Ini titik, ini kita pasin, lurusin ke sini. Ini ada garis. Jadi ini ada garis, kita lurusin. Ini posisinya nanti di sini. Nah, ini nanti supaya apa? Ini tidak jatuh di lem tadi itu tujuannya. Kalau nggak lengket berarti ya ada olinya ini. Harus dicuci bensin, guys. Kita kasih sedikit. Udah segitu saja. Jadi adik-adik ya seperti ini. Untuk kawan-kawan yang sudah pro ya abaikan saja. Jadi ini tujuannya dilem agar supaya saat pemasangan bak ini tidak jatuh ya. Ini sengaja kita tidak cuci, ini nanti selesai dicuci. Ini memang tidak kita cuci ya. Jadi kenapa tadi dilem? Tujuannya agar memudahkan saat pemasangan, agar tidak jatuh. Soalnya saat seperti ini itu mudah sekali jatuh. Kalaupun tidak dilem, motornya, mesinnya harus dirobohkan. Udah, itu saja guys. Ini video lanjutannya yang terputus itu ya. Jangan dikencengi dulu. Yang lainnya belum masuk. Kalau sudah masuk boleh. Oke, langsung kenceng.
tinggal pasang. Kita tinggal pasang oli. Kita tes, semoga olinya bisa naik. Oke, kita tes di sini nanti, mudah-mudahan berhasil. Oh, aduh. Oke guys, ternyata fix kasusnya seperti itu. Jadi penyebab utama adalah filter oli tersebut buntu ya. Jadi korbannya itu klep. Ini klep X. Dia tuh bengkong. Ya. Ini. Dia bengkong. Nah, ini tidak ada benturan ya. Kalau ini kita kemarin kita pukul. Kenapa kok dipukul? Karena ini bengkong, jadi ini keras nariknya. Terus kita ketuk-ketuk dari sini, tek tek tek. Jadi itulah fenomena. Ini pistonnya tidak ganti, hanya ganti ini saja dan kampratnya ada lumayan melar. Ini juga. Jadi kronologinya ini motor mogok dikarenakan oli tidak naik lancar. Sudah kita bongkar, ternyata masih tetap. Kita bongkar 2 kali, kita buka bak kopling, kita bersihkan filter oli tersebut. Jadi sudah itu saja guys, semoga bermanfaat. Sorry videonya tadi kelamaan ya, yang part pertama itu kelamaan. Oke, thank you.